Shalom Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk saya dapat membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang Kau beri. Terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang hanya manusia biasa saja. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu kiranya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami akan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, tidak lama-lama, mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang 11 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Dengan perikop ajakan juru selamat. Saya bacakan Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena itu semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul akuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, kalau kita melihat konteksnya Bapak Ibu, ini tentang mengikuti Yesus Bapak Ibu. Kita mengikuti Yesus, bagaimana Yesus itu yang kita sembah itu adalah anak Allah, Tuhan. Kita menyembah Allah itu satu Bapak Ibu, yaitu Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit, menyatakan dirinya bahwa dia tidak bisa dikuasai oleh maut, yaitu Yesus yang kita kenal Bapak Ibu. Memang mengikuti Yesus itu tidak mudah Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang murtad mengikuti Yesus. Mereka mengalami intimidasi dari keluarga, dari kerabat mereka, dan bagi mereka memang itu sebuah tantangan yang berat Bapak Ibu, menjadi murtad Bapak Ibu. Banyak sekali. Apalagi memang keluarganya yang latar belakang Muslim, lalu menjadi Kristen mengikuti Yesus. Memang kalau sekilas kita melihat Bapak Ibu, berat sekali. Berat karena tekanan dari sana sini, dari tekanan keluarga, teman, kerabat. Dan pasti mereka bertanya, mengapa mengikuti Yesus? Memang sangat berat Bapak Ibu. Tekanan di mana-mana, dihujat sana sini. Itulah mengikuti Yesus. Banyak dibilang mengikuti Yesus itu mudah. Sebenarnya tidak juga Bapak Ibu. Banyak tantangan yang dihadapi, banyak sekali. Sangat banyak. Sangat banyak, tidak mudah mengikuti Yesus. Tetapi sangat beruntung ketika kita mengikuti Yesus. Kita memperoleh hidup yang kekal Bapak Ibu. Kunci keselamatan surga itu sudah kita pegang Bapak Ibu. Sudah kita pegang. Kita baca ayat yang ke-7. Semua telah diserahkan kepadanya, anak itu berkenan menyatakannya, "Marilah kepadaku, semua yang letih sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, datang kepadanya. Meskipun kau ada masalah, kau datang kepadanya. Inilah firman Tuhan. Jangan takut. Memang secara manusia memang berat. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, semua yang letih lesu, ayo datang kepadaku, ayo datang kepadaku.
aku pasti akan memberikan kelegaan. Pasti Bapak Ibu, pasti. Tidak ada yang kata tidak pasti di situ. Pasti Bapak Ibu. Semua apa yang dikatakan Yesus itu pasti. Tidak ada kata nanti. Pasti aku akan memberikan kelegaan kepadamu, memberikan jalan keluar kepadamu. Meskipun engkau dalam masalah persoalan, saya tidak tahu Bapak Ibu, tetapi ketika kita mengikuti Yesus, masalah persoalanmu, sakit penyakitmu, pasti Tuhan tolong Bapak Ibu. Pasti Tuhan tolong. Sebab Bapak Ibu, kita beruntung jadi anak-anak Tuhan. Jalan satu-satunya ke surga hanya Yesus. Hanya Dia yang memegang kunci kerajaan surga. Tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa ke surga kalau orang itu tidak pernah ke surga. Mengapa Yesus memberikan kepastian kepada orang-orang Kristen? Ketika kita mengikuti Yesus, kita mendapatkan kunci kerajaan surga. Mengapa Bapak Ibu? Karena Dia pernah ke surga, karena Dia yang punya surga. Saya tidak mungkin, saya hanya manusia biasa. Saya tidak pernah ke surga. Belum pernah. Tetapi Yesus yang pernah ke surga. Firman menjadi manusia, lalu Dia mati, lalu Dia bangkit dan naik ke surga. Itu Yesus, Dia naik ke surga. Makanya Bapak Ibu, kita menyembah Allah yang benar, karena Dia pernah ke surga, karena Dia yang punya kerajaan surga. Jadi mungkin banyak orang yang mengaku-ngaku kamu akan masuk ke surga, tetapi Bapak Ibu, yang pernah ke surga, yang punya kerajaan surga hanya Yesus. Kita baca coba Bapak Ibu, kita bandingkan coba dengan yang lain. Hanya Yesus yang menjamin, yang memberikan kepastian kepada kita. Dia memberikan kepastian kepada kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat yang ke 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk ini melambangkan ketundukan Bapak Ibu, ketundukan kepada Allah, kepada otoritas Allah. Kita orang-orang percaya, ketika Tuhan menyuruh engkau ke sana ke sini, ikuti. Itu artinya ketundukan, kuk, ketundukan kepada Allah. Ketundukan kepada Allah. Itu namanya kuk Bapak Ibu. Kuk. Kemana Tuhan yang menyuruh, pasti dia mengikuti. Mengikuti Bapak Ibu. Dan dibilang kata, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mungkin saat ini engkau mengalami gelisah, galau merana. Ketika engkau datang kepada Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yes, dapat keterangan. Kita baca ayat yang terakhir. Sebab kuki yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Orang mempunyai masalah, ya, tetapi tidak mengandalkan Tuhan, ya pasti rasanya berat Bapak Ibu. Sangat berat. Inilah mengikuti Yesus. Memang seringkali kalau secara manusia ya sangat berat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berpikir lagi, kita mendapat kunci kerajaan surga. Sebab semuanya telah dikasih Bapak Ibu. Semuanya dikasih anugerah. Tetapi yang percaya kepadanya, hanya yang percaya kepadanya menerima kerajaan surga, meroleh keselamatan, beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ ada kata sebab, Bapak Ibu. Marilah Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan ini, kita meresponi firman Tuhan ini, kita melakukan firman Tuhan ini. Ketika kita mempunyai masalah, mungkin saat ini engkau punya masalah, datang kepada Tuhan, maka persoalan dan masalahmu akan terselesaikan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sebelum kita akan mengakhiri, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami untuk kami dapat mengikuti Engkau, untuk kami dapat mengikuti ketundukan kepada Engkau. Biarlah kami dapat mengikuti kebenaran firman-Mu dan dapat menjadi berkat, menjadi, ya Tuhan, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk kami dapat mengikuti kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.